Lon, ngomong-ngomong soal globalisasi dan modernisasi, kedua hal tersebut sangat berkaitan loh sama iptek. Oh ya, emangnya keterkaitan antara kedua hal tersebut dengan iptek apa Bet kalau boleh tahu ini? Jadi, iptek itu proses perkembangan dari globalisasi dan modernisasi. Tanpa iptek, globalisasi dan modernisasi tidak akan berkembang seperti saat ini. Oh paham, jadi iptek adalah suatu pengaruh penting ya untuk globalisasi dan modernisasi. Ya, bener Lon. Oh, lalu apakah benar bahwa iptek berdampak sangat luas di masyarakat? Bener banget Lon. Salah satunya ditandai dengan adanya teknologi-teknologi baru yang terus bermunculan dan berinovasi. Contoh dengan adanya mobil, motor, HP, dan lain-lain. Oh iya sih, mana ada sih sekarang orang yang nggak pakai mobil atau motor dan orang yang nggak bawa HP kemana-mana? Jarang banget. Iya betul, itu akibat perkembangan iptek oleh globalisasi. Kalau untuk saat ini, kan lagi COVID-19. Apakah dengan adanya iptek berpengaruh di keadaan saat ini? Tentu berpengaruh, dengan adanya iptek kita bisa mengakses informasi terkait perkembangan COVID-19 saat ini, seperti jumlah pasien yang sembuh, lalu jenis varian COVID dan lain-lain. Lalu kan sekarang zamannya apa-apa online ya, orang bisa menjual barangnya melalui internet sehingga tidak harus kontak langsung dengan pembeli, untuk mencegah COVID-19 juga. Wah, sangat berperan berarti ya. Iya Lon. Oke, dari tadi kan kayaknya kita membahas iptek untuk membawa dampak positif terus ya. Masa sih iptek tidak ada dampak negatif gitu? Oke, tentu suatu hal di mana ada dampak positif juga ada dampak negatif tentunya. Jadi untuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh iptek adalah kejahatan dunia maya, seperti menyebarkan hoaks terkait COVID-19, bullying di medsos, penipuan, dan lain-lain. Sehingga tidak selamanya iptek membawa dampak yang baik bagi kita. Oh, paham-paham. Kalau gitu caranya tergantung kita sendiri dong yang menentuin bagaimana cara kita untuk bijak dalam perkembangan iptek. Iya benar, kita yang harus kontrol diri kita sendiri dengan baik seiring berjalannya perkembangan iptek. Tapi kalau ngomongin soal globalisasi dan modernisasi tanpa ngomongin hal-hal dasar dulu, kayaknya belum afdol deh ya. Cinta, keluarga, dan juga gereja menjadi dasar-dasar di dalam kehidupan kita. Terus hubungannya dengan globalisasi atau modernisasi apa Angel? Bahwa di era modern ini banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam perkawinan, membangun sebuah keluarga, apalagi untuk kehidupan membiara. Maka yang harus dilakukan adalah menempatkan rasa cinta dan kasih di dalam hati, supaya semua tantangan, kebimbangan, dan juga semua hambatan bisa diatasi dengan kebenaran dan juga kedamaian. Nah, bener tuh guys. Tapi kalian jangan sampai lupa ya, kalau sebelum membina keluarga, kita harus mengetahui 3 komponen cinta agar nantinya keluarga yang kita bangun bisa bertahan sampai kapanpun. 3 komponen cinta tersebut yaitu intimacy, passion, dan komitmen. 3 komponen cinta itu maksudnya gimana sih? Aku masih nggak ngerti loh. Kamu bisa bantu jelasin nggak, Bert? Hehe, oke. Jadi, maksud 3 komponen cinta itu gini loh rek. Komponen cinta yang pertama yaitu intimacy atau keintiman. Intimacy merupakan elemen emosional di mana meliputi perasaan yang menunjukkan adanya kedekatan, keterikatan, dan ketertarikan secara emosional kepada pasangan. Komponen cinta yang kedua adalah passion atau gairah, di mana merupakan elemen motivasional dipenuhi hasrat yang mengacu pada romantisme, ketertarikan secara fisik, dan seksual dalam berhubungan cinta. Komitmen merupakan elemen kognitif dari cinta dalam jangka pendek, mengacu pada keputusan seseorang untuk mencintai pasangannya, dan untuk jangka panjang, mengacu pada komitmen seseorang untuk menjaga serta mempertahankan cintanya. Oh jadi gitu ya maksud dari ketiga komponen cinta yang kamu sebutin tadi. Oke aku sekarang jadi paham kalau mau membangun sebuah keluarga tuh ada komponen-komponennya juga. Makasih ya Bert udah jelasin. Iya, sama-sama. By the way, seiring kehidupan, kita pasti tentunya ngerasa gak sih kalau sebenarnya terjadi perubahan sosial dalam masyarakat kita itu bermacam-macam? Nah, aku juga penasaran apa aja tuh contohnya dari perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Iya Angel, setuju bahwa perubahan sosial dalam masyarakat kita itu bermacam-macam. Menurut sumber yang aku baca,
Perubahan sosial ada dalam arti regres, progres, evolusi, dan revolusi. Nah, contoh dari regres. Masuknya jaringan listrik membuat kebutuhan orang akan penerangan terpenuhi, dan penggunaan alat-alat elektronik meringankan pekerjaan rumah tangga dan memudahkan orang mendapat hiburan dan informasi. Nah iya, bener banget tuh yang dibilang Alberta tentang perubahan sosial juga disebabkan oleh beberapa faktor dalam masyarakat. Tidak lepas dari contoh-contoh dalam masyarakat secara umum, ada dua bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu bentuk perbuatan sosial cepat dan lambat. Walaupun berbeda-beda, ciri-ciri perubahan sosial tersebut biasanya terdiri dari hal yang sama permasalahannya. Oh, iya, bentuk-bentuk perubahan sosial juga mempengaruhi. Aku cari informasi lagi, ada juga penyebabnya karena perubahan sosial secara lambat. Terjadi dalam waktu yang lama secara perlahan dan bertahap dan melalui proses evolusi. Wah, asik banget nih pembahasannya. Aku tadi juga mau share. Tidak hanya itu saja bentuk-bentuk perubahannya, yaitu perubahan sosial secara cepat, lalu perubahan sosial besar, perubahan sosial yang dikehendaki, dan yang tidak direncanakan. Oke banget guys, tentunya dari semua tuh ada faktor pendorongnya ya. Faktor pendorong perubahan sosial seperti kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya, keinginan masyarakat untuk maju, dan sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Belum selesai sampai situ aja pembahasan kita faktor penghambat perubahan sosial. Kurangnya perubahan hubungan dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran masyarakat yang kuno atau tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam sangat kuat. Perubahan sosial dapat dikatakan bahwa sebenarnya setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti yang diungkap oleh para ahli di atas adalah terjadinya perubahan sosial yang menimpa manusia sebagai pengguna aktif perkembangan teknologi tersebut. Beberapa pembahasan yang kalian jelasin ke aku semakin paham guys. Ini aku juga mau kasih tahu ke kalian. Tantangan dalam era globalisasi. Terjadi penetrasi atau pengaruh kuat dari berbagai pandangan hidup, terutama dari negara yang lebih maju. Lalu negara maju dalam konteks telah menikmati kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi lebih awal. Pengaruh terhadap pandangan hidup yang positif akan diterima sebagai upaya memperkaya jati diri bangsa. Keren banget! Namun demikian, pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai luhur dalam Pancasila harus diwaspadai, misal kekerasan dan ateisme. Pendidikan sebagai sarana untuk menjembatani ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan di masyarakat. Jati diri yang membangun citra manusia, bangsa dan negara yang berbasis kepada budaya, kepribadian, religius, humanis, naturalis, terbuka, dan demokrasi. Gitu guys, pasti dengan beberapa pemaparan materi ini, aku harap kalian semua para pendengar podcast kece ini semakin paham ya. Oh iya teman-teman, hampir lupa aku. Mau nanya dong, kan tadi waktu pelajaran PKWU, aku itu kebingungan tentang materi yang dijelaskan Pak Guru. Jadi, aku mau nanya, apa aja sih sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah? Santuy aja guys, itu materi yang tadi kan tentang usaha makanan khas daerah. Oke, aku bakal bantuin jawab pertanyaan tadi. Jadi, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah itu terdiri dari money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, market atau pasar, information atau informasi, dan administrasi. Oh iya, kamu boleh jelasin juga nggak tentang yang kamu sebutkan tadi seperti money dan sebagainya? Oke, tenang. Aku akan jelasin kok. Jadi kalau money atau uang itu berguna untuk menentukan modal pertama kali usaha. Material atau bahan itu berguna untuk dasar kebutuhan membuat sebuah produk. Mesin atau peralatan itu berguna untuk mengolah bahan dasar tadi untuk menjadikan sebuah produk yang akan dijual. Market atau pasar itu berguna untuk mencari harga dan memudahkan kita mencari peluang untuk menjual produk dengan mengetahui harga pasar. Informasi itu berguna untuk mengetahui apa produk kita layak atau tidak diperjualbelikan. Administrasi itu
berguna untuk mencari pemasaran dan strategi mencari penjualan produk yang efektif. Oh, jadi gitu ya. Oke, sekarang aku jadi tahu sumber daya apa saja yang ada dalam usaha makanan khas daerah. Terima kasih guys, udah bantu aku cari informasi. Oke, sama-sama. Semoga membantu ya. By the way, guys, during this pandemic, it turns out that many people are having a hard time to finding work. Oh yes, they are so sorry. Yeah, is that so? I want to ask, What do you want to ask? Many people want to apply for a job, but why are those people bringing documents? Oh, it's a job application letter. What's the function of that? The function is for submit or apply for work to the company officially and as a medium or means of communication as a consideration for job acceptance. Oh, so that's the purpose of the documents they are bringing. Yes, that's it. guys, kalian masih inget gak sih sama pahlawan kita yang bernama Pangeran Diponegoro? Ingat dong, Tentu saja, masih inget dong. Aku lupa siapa itu. Loh, masa kamu nggak tahu, Dre? Iya, Dre, masa kamu nggak tahu? Dia itu adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Kalian tahu dari mana sih tentang pahlawan-pahlawan seperti itu dan sejarah perjuangan mereka? Masa kamu tidak tahu, Bet? Kan ada yang namanya teks cerita sejarah. teks sejarah itu teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Strukturnya terdiri dari yang pertama adalah orientasi, yaitu bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua adalah urutan peristiwa, yaitu rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Dan yang terakhir adalah reorientasi, yaitu komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Wah, makasih banyak ya guys atas informasinya. Kita menjadi semakin paham tentang apa itu teks cerita sejarah. Sama-sama guys, pasti dengan beberapa penjelasan ini, aku harap kalian para pendengar podcast kece ini semakin paham ya. Terima kasih.